Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak Ibu serta Kalamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kelas Pariyati Sasana hari ini Minggu 3 September 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan dari pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, menerangkan Dhamma Desana dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Dan pada hari ini Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 327 hingga 333. Untuk itu mari Kalamita kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan kita kali ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang dapat menjadi pendukung kuat bagi pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu Kalamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 yang dimulai pukul 13:15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies dan kali ini bertemakan Dana, sebuah praktik universal. Jangan lewatkan pula Kalamita peluncuran buku Mula Pariyayawaga 1.1c di akhir acara perayaan Katina ini. Pengumuman selanjutnya, DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS ataupun perpustakaan DBS. Dan bagi Kalamita yang berada di luar kota dapat memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS Book atau dengan cara menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikianlah beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pagi ini, izinkan SPS agar kelas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Kalamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau agar menjaga selalu keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam kondisi silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Kalamita diharapkan untuk tidak menutup kepala dengan hoodie maupun dengan topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi, dan bagi Kalamita yang merasa kurang sehat dengan gejala flu atau batuk, kami harapkan untuk tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi Kalamita yang bergabung melalui aplikasi Zoom, kami harapkan Kalamita tetap berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, kami mohon dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kita akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Mari Kalamita kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh ketenangan karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala. Mari Kalamita, kita semua berdiri dan beranjali menyambut kehadiran Bante Keminda.
Wandami Bante, selamat datang di kelas Paritisasana pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalamita, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk membuka kelas pagi ini, kita akan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Sukarman, kami persilakan. Makasih, Ki Yulia. Wandami Bante, Sukihontu Kalyanamita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami.
Tatiampi Buddhang saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sanggang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati pata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamade nak sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa
bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, Sugi untuk para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Tapi sebelum saya memulai kelas, mungkin Wahyu atau bagian sound system, sepertinya kualitas soundnya seperti di kelas hari Jumat kemarin, Pusdiklat, agak kurang bulat ya. Wahyu? Mungkin panitia bisa memanggilkan Wahyu terlebih dahulu. Ya, kayaknya suaranya masih seperti hari Jumat kemarin. Tes. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini udah mending ini. Iya. Baik, hari ini hari Minggu tanggal 3 September 2023 kita bertemu kembali ya di kelas Pariyati Sasana. Masih sedikit ya kayaknya ya. Iya. Oke. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana, yaitu penjelasan kata per kata dari stansa Dhammapada ya. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan memberikan ringkasan owada yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin ya. Karena mungkin banyak dari Anda yang tidak atau belum sempat mendengarkannya. Jadi di hari Minggu kemarin saya menyampaikan topik owadanya adalah atakniya dalam bahasa Pali. Atakniya itu artinya miliknya si atak. Atak itu sering kita terjemahkan sebagai diri ya, atau sebagai roh ya. Kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan diri atau roh itu apa, tapi Anda bisa mendengarkannya di Instagram DBS gitu. Saya menyampaikan bahwa menurut ajaran Buddha bahwa sumber dari kejahatan, sumber dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, sumber yang paling terdekat ya, itu adalah pandangan salah seseorang yang menganggap ada diri atau atak atau roh di dalam diri mereka. Ya, saya memberi contoh kemarin misalkan atau saya sampaikan ini dulu, bahwa mereka yang mempercayai di dalam dirinya itu ada roh, ada atak, maka segala aktivitasnya akan bersumber pada pemahaman yang salah tentang roh tersebut, tentang adanya roh tersebut. Nah, konsekuensi dari pandangan yang salah ini ya, kan Buddha kan tidak mengajarkan bahwa ada yang namanya diri atau roh kan, maka yang diajarkan Buddha kan anatta kan ya, tanpa diri, tanpa roh. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah Anda mendengar suaranya sudah oke? Sudah ya? Oke, baik. Buddha mengajarkan anatta. Dan faktanya juga ketika Anda mencapai sotapanna, sotapati magga atau jalan sotapati Anda itu menghancurkan 3 jenis belenggu. Salah satu dari 3 jenis belenggu itu adalah sakaya didik.
Sakaya didik itu adalah pandangan salah tentang identitas diri. Ya. Nah, konsekuensi dari mereka yang menganut faham adanya roh, adanya diri, adanya atta, menurut Buddha adalah konsekuensinya mereka akan memunculkan anggapan, faham, persepsi yang disebut oleh Buddha sebagai atta-niya. Atta-niya itu adalah miliknya si roh gitu. Jadi kalau Anda menganggap ini saya, maka konsekuensinya ada sesuatu yang menjadi milik saya itu tadi kan, milik Anda kan, ya. Saya sampaikan dulu definisi yang diberikan di kitab suci kita. Atta saidang ataniyang, artinya ataniya berarti miliknya atta, miliknya roh. Atta nasamban dan titik ataniyang, apapun barang-barang, faham-faham, apapun itu yang terikat dengan diri, itulah yang disebut ataniya. Jadi apapun yang Anda anggap sebagai milik Anda, itulah ataniya. Yang menjadi milik kita, milik Anda itu bukan hanya benda-benda yang bersifat material, tetapi juga benda yang bersifat imaterial, sesuatu yang bersifat imaterial. Misalnya harga diri kita, pandangan kita, pendapat kita, teori kita, ya, ini kan bersifat imaterial kan. Tapi ini pun akan menjadi milik kita. Kalau orang yang masih mempunyai pandangan yang salah tersebut, mereka akan menggenggam itu semua sebagai milik mereka. Dan inilah sumber dari segala kejahatan. Sumber pemicu awal kemunculan kilesa-kilesa. Saya beri contoh yang paling sederhana. Anda kesini tadi bawa mobil kan? Bawa parkir di depan. Ya, kalau nanti pulang mendengarkan kelas pariyati sasana, tiba-tiba mobil Anda bempernya rusak karena diserempet orang, gimana rasanya? Hah? Sedih nggak? Marah? Marah ya? Oke, marah. Ya. Tapi kalau setelah mendengarkan kelas pariyati sasana ternyata mobilnya teman Anda yang diserempet, bempernya yang rusak, Anda marah nggak? Nggak kan? Nggak. Ya. Anda akan jadi Dhamma Duta. Bener nggak sih? Kenapa reaksi Anda berbeda? Sama-sama mobilnya keserempet. Karena yang satu adalah milik saya, yang lainnya bukan milik saya. Jadi lihat, contoh yang sederhana ini menggambarkan pada Anda bahwa kilesa-kilesa Anda, pemicu paling dekatnya adalah faham yang Anda genggam tentang adanya saya dan milik saya. Kemarin juga saya mengatakan, mereka yang menganut faham yang seperti itu, yang meyakini faham seperti itu sebagai kebenaran, akhirnya seumur hidup mereka hanya menjadi satu permainan untuk mengejar sesuatu yang sesungguhnya itu adalah fata morgana. Itu seperti seseorang mengejar fata morgana. Anda bisa menangkap fata morgana tersebut? Tidak bisa. Semakin Anda mendekat, dia juga semakin jauh. Tidak ada siapapun yang bisa menangkap fata morgana. Ini perumpamaan yang bagus yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Buddha di Dhammapada. Putamati dan namati iti balo wihanyati. Ya. Seorang yang balo, seorang yang bebal, menderita kesusahan, menderita kesulitan, ketika dia berpikir, saya memiliki anak-anak, saya memiliki kekayaan dan seterusnya. Yaitu ketika Anda merasa saya memiliki ini, saya memiliki itu, maka itu adalah sumber kemunculan semua jenis kilesa dan kejahatan-kejahatan. Ya. Atahi atanonato, kata Buddha, sesungguhnya diri sendiri bukan milik diri, milik kita. Kita tidak memiliki diri kita ini. Kuto putang kuto danang. Bagaimana Anda bisa memiliki putra Anda, anak Anda, dan kekayaan-kekayaan Anda? Jadi lihatlah,
bahwa diri Anda aja bukan milik Anda. Lalu bagaimana mungkin Anda seumur hidup mengejar sesuatu yang akan Anda raih dengan ini akan menjadi milik saya, milik saya, milik saya. Tidak akan terpenuhi itu, tidak akan pernah tercapai itu karena Anda seperti mengejar fata morgana. Ya. Nah lalu apakah salah memiliki kekayaan seperti itu? Tidak salah. Anda harus mengejar karena Anda hidup di pilihan hidup Anda adalah menjadi makhluk perumah tangga. Tetapi yang harus Anda pahami, Anda mengejar kekayaan Anda tidak dengan melekatinya sebagai milik saya. Sehingga kalau mobil Anda keserempet ya Anda bersyukur. Nah kan enggak kan berarti Anda ketawa. Anda bisa menerimanya dengan lapang dada, tanpa ada kesedihan, tanpa ada kejengkelan. Paham ya? Jadi, paham Anda tentang adanya saya dan milik saya itulah sumber segala macam bencana. Coba Anda analisa kehidupan Anda sendiri. Setiap kali Anda kehilangan keseimbangan dan batin Anda dikuasai oleh kilesa, hal itu terjadi karena Anda sedang melekat pada konsep atau faham adanya saya dan milik saya. Kamu siapa? Kan saya biku. Kok kamu nggak nurut saya? Kan saya biku. Itu ya. Jadi coba Anda analisa masing-masing. Nah setelah itu Anda harus mengendorkan ikatan Anda terhadap faham yang salah tersebut supaya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman, damai, dan bahagia. Baik, materi kelas kita pagi hari ini stanza 327, bunyinya ada di layar. Bersenang-senanglah di dalam kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya satya wipawaso, kehadiran dari sati, kehadiran dari mindfulness, kehadiran dari perhatian yang penuh terhadap apapun yang terjadi di 6 pintu indria Anda. Ya, kehadiran yang terus-menerus dari mindfulness, perhatian penuh atau kesadaran tentang apapun yang terjadi di panca indera Anda dan juga di indera yang keenam yaitu indera batin. Ya, indera batin itu ketika Anda berpikir, merancang dan lain sebagainya. Dan kilesa-kilesa Anda ketika marah, ketika Anda sedang bijaksana, semuanya itu muncul biasanya di indera batin. Nah kita harus menyadari apa yang terjadi di 6 pintu indria tadi. Kenapa? Supaya batin kita itu terbebas dari kilesa. Karena kalau Anda bisa terus-menerus memunculkan kesadaran atau perhatian yang penuh terhadap apa yang terjadi di pintu panca indera dan juga di hati Anda atau di batin Anda, maka bisa dipastikan kilesa menjauh dari arus batin Anda. Batin Anda akan bersih, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Buddha, bersenang-senanglah di dalam kewaspadaan, jagalah batin kalian sendiri. Jadi kita harus menjaga batin kita sendiri dengan terus memunculkan sati. Ya, perhatian yang penuh terhadap apa yang terjadi di dalam 6 pintu indria. Keluarkan diri kalian dari lumpur kotoran-kotoran batin seperti seekor gajah yang tenggelam di dalam lumpur mengeluarkan dirinya. Ya, jadi kita harus berjuang untuk mengeluarkan diri kita dari kubangan lumpur yang dinamakan kotoran-kotoran batin. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada seekor gajah yang bernama Paweyaka. Gajah ini adalah gajah milik Raja Kosala yang bernama Pasenadi. Diceritakan bahwa gajah tersebut telah menjadi gajah yang berkekuatan besar di usianya yang masih sangat muda. Dan kemudian gajah itu pun menjadi tua serta menderita karena kekuatan angin, mungkin karena kayak masuk angin begitu ya. Setelah menuruni sebuah telaga yang besar, dia terjebak di dalam lumpur di dalam telaga tersebut dan karena tubuhnya yang sudah tua dan lemah tidak mampu untuk keluar dari lumpur tersebut. Setelah melihat gajah tersebut, masyarakat atau publik mengangkat percakapan berikut ini.
Seekor gajah yang sedemikian kuatnya telah mencapai keadaan yang lemah. Setelah mendengar kabar tersebut, raja memerintah pelatih gajah seperti ini. Wahai pelatih, pergilah dan angkatlah gajah tersebut dari lumpur. Pelatih gajah dari raja tadi pergi memperlihatkan kepalanya seolah ada peperangan di tempat tersebut dan menabuh genderang peperangan. Gajah tersebut yang memiliki harga diri yang besar ya, karena kebiasaannya dia adalah gajah yang sering turut terjun di medan perang, segera bangkit dan bisa berdiri tegak di daratan. Jadi lihatlah, tadinya dia tidak bisa keluar dari kubangan lumpur, tetapi dengan strategi pelatih gajah yang menabuh genderang perang seolah-olah ada perang begitu, gajahnya menjadi bersemangat lagi gitu. Dan akhirnya dia bisa keluar dari lumpur, berdiri tegak di daratan. Setelah melihat aksi tersebut, para biku menceritakannya kepada Buddha. Buddha kemudian berkata, wahai para rahib laki-laki, gajah tersebut telah bangun dengan sendirinya dari tempat yang sulit, yaitu lumpur yang alami tadi ya. Akan tetapi kalian telah terperosok di dalam tempat yang sulit, yaitu kilesa-kilesa kalian sendiri. Jadi Anda pakai ini sebagai penyemangat Anda atau ilustrasi Anda betapa Anda, kita semua masih terperosok di dalam lumpur kilesa. Seperti gajah yang terperosok dalam lumpur tadi ya. Kita belum bisa bangkit dari lumpur kilesa. Oleh karena itu segala usaha harus semestinya dilakukan supaya kita bisa segera bangkit dan keluar dari kubangan lumpur kilesa. Itulah mengapa kalian harus berusaha dengan baik dan mengeluarkan diri kalian sendiri dari lumpur-lumpur kilesa-kilesa tersebut. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Bersenang-senanglah di dalam kewaspadaan dan seterusnya. Di dalam stanza 327 tersebut, arti dari kalimat bersenang-senanglah di dalam kewaspadaan berarti bersenang-senanglah kalian di dalam kehadiran perhatian yang penuh atau di dalam kehadiran mindfulness ya, yang kadang sering diterjemahkan sebagai kesadaran. Sati yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mindfulness itu sangat sulit untuk saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya makna yang terbaik ya kalau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, sati ya kesadaran. Tetapi kesadaran sudah saya pakai untuk cita. Jadi saya tidak bisa memakai kesadaran untuk terjemahan sati. Sebenarnya ada kata berbahasa Jawa yang juga sudah diakomodasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang maknanya sangat akurat mendekati atau sama dengan makna sati, yaitu eling. Ya, eling dalam bahasa Jawa itu maknanya adalah makna yang atau terjemahan yang bagus untuk kata sati. Ya, saya sudah menulisnya panjang lebar di kata pendahuluan buku Nisaya yang terakhir yang sebelum Dhammapada yang sudah kita terbitkan itu, Anda bisa membacanya di sana gitu. Saya lanjutkan. Jadi lihat, bersenang-senang di dalam kewaspadaan itu artinya Anda harus terus-menerus menghadirkan sati Anda ya. Batin kalian sendiri itu, jagalah batin kalian sendiri artinya seperti halnya batin seseorang yang tidak melakukan pelanggaran di dalam objek-objek seperti objek bentuk dan lain-lain. Kalian harus menjaga batin dengan cara seperti itu. Artinya ya, Anda tidak melakukan pelanggaran berkenaan dengan objek panca indera Anda. Ya, artinya apa itu tidak melakukan pelanggaran? Tidak memunculkan kilesa. Jadi ketika Anda melihat, ya Anda harus menyadari proses melihat tersebut. Anda tidak terjebak pada persepsi-persepsi Anda yang berkembang biak yang mengatakan objek yang saya lihat ini pemuda yang ganteng atau gadis yang cantik ya, atau Anda tidak memperhatikan ciri-ciri spesifik dari orang yang Anda lihat. Misalkan kalau ini untuk para biku ya, matanya indah, hidungnya mancung, rambutnya bagus dan lain sebagainya, tidak. Jadi kita hanya melihat hanya melihat saja, menyadari bahwa ini adalah objek mata dan ini ada kesadaran dari saya yang melihat objek mata tersebut. Nah dengan demikian Anda akan bisa menjaga batin Anda supaya tidak diserang oleh kilesa.
Lain masalahnya kalau ketika Anda melihat objek mata, khususnya Anda melihat lawan jenis Anda, kalau Anda memperhatikan ciri umumnya, waduh gagah ya. Apa sih yang muncul? Kilesa ya. Waduh cantik ya. Apa yang muncul? Kilesa. Matanya indah ya. Kilesa muncul dan seterusnya. Tapi kalau Anda hanya melihat sebagai melihat saja, maka Anda bisa menjaga batin Anda dari serangan kilesa. Demikian pula ketika Anda mendengar, Anda terapkan hal yang sama. Dan dengan demikian Anda akan bisa menjaga batin Anda supaya bebas dari kilesa. Anda tidak terlalu menganalisanya, mempersepsikannya berkepanjangan gitu. Ya, Anda sadar nggak bahwa sangat jarang dari Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda itu benar-benar berada di present moment. Seringkali Anda itu berada di masa lalu. Anda hidup di saat ini tapi pikiran Anda ada di masa lalu. Saya beri contoh. Ketika ada seseorang yang Anda tidak sukai karena di masa lalu sudah pernah melakukan kesalahan pada Anda dan Anda sangat dendam kepada dia, marah kepada dia. Ya, di masa lalu dia membuat Anda marah seperti itu dan sampai hari ini Anda belum bisa memaafkan. Dan pada hari ini tiba-tiba orang tersebut datang kepada Anda dengan wajah yang manis, baik, berbicara dengan ramah, ya, dengan penuh kerendahan hati, mengajak bercakap-cakap Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Masih marah nggak? Hah? Bener nggak marah? Bener. Biasanya manusia akan berpikir, siapa sih kamu yang dulu menyakiti saya? Anda memakai persepsi kesan-kesan Anda dari masa lalu untuk menilai orang yang ada di hadapan Anda saat ini. Betul. Ya. Inilah mengapa batin Anda menjadi tidak sehat, karena Anda tidak fair. Anda memakai nilai-nilai dari masa lalu untuk Anda sematkan kepada orang di saat ini. Mungkin orang itu memang di masa lalu adalah orang yang jahat yang menyakiti Anda, tapi hari ini dia jadi siapa tahu arahat. Anda masih benci aja, padahal arahat. Dia baru mau ngomong nih pada Anda, saya udah jadi arahat. Anda udah benci dulu, karma buruk loh. Anda membenci arahat loh. Ya, makanya coba Anda analisa, seringkali di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda memakai persepsi dari masa lalu, nilai dari masa lalu untuk menilai orang di saat ini. Fair enggak? Enggak fair, ya. Dan itulah mengapa kilesa muncul, ya. Dan itulah mengapa pentingnya melatih sati supaya bisa membuat Anda being at the present moment, selalu benar-benar berada di saat ini. Bebas dari persepsi-persepsi masa lalu yang merusak, yang negatif gitu ya. Oke, kursinya udah mulai penuh lagi. Tapi jangan khawatir. Dalam waktu dekat akan ada satu penambahan. Oke, saya lanjutkan. Dari lumpur kotoran batin, di kalimatnya tolong ditampilkan lagi. Keluarkan diri kalian dari lumpur kotoran-kotoran batin, artinya bagaikan seekor gajah tersebut yang tenggelam di dalam lumpur, berdiri tegak di atas tanah kering setelah melakukan usaha dengan kedua tangan dan kakinya serta mengeluarkan dirinya dari lumpur. Demikianlah kalian pun harus mengeluarkan diri kalian sendiri dari lumpur kotoran-kotoran batin. Kalian harus menegakkan diri di atas tanah kering yang disebut nibbana. Demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan, para rahib laki-laki tersebut bertegak di atas buah kearahantaan. Demikianlah cerita tentang seekor gajah yang bernama Paweyaka yang merupakan cerita yang ke-6. Bagaimana caranya membuat Anda keluar dari lumpur kubangan, lumpur kotoran batin? Berdoa? Enggak. Terus apa? Bermeditasi, ya. Bermeditasi, ya, hingga Anda mencapai maga dan pala. Hanya itulah yang akan bisa membuat Anda keluar dari lumpur kotoran batin. Stansa kedua.
Jika seseorang menemukan seorang teman yang bijaksana, cocok untuk hidup bersama, berperilaku baik dan arif, setelah mengatasi semua bahaya, dia sebaiknya hidup bersama dia dengan kegembiraan dan penuh perhatian. Pasangannya atau stanza berikutnya, jika seseorang tidak menemukan seorang teman yang bijaksana, cocok untuk hidup bersama, berperilaku baik dan arif, seperti seorang raja yang memasuki hutan setelah meninggalkan kerajaan yang telah ditaklukkannya, orang tersebut sebaiknya hidup sendirian hanya di hutan seperti seekor gajah yang bernama Matangga. Ini nasihat yang harus Anda patuhi juga. Jangan coba-coba berdekatan atau bergaul dengan secara dekat kepada orang-orang yang jauh dari bijaksana, ya, karena Anda itu belum divaksinasi, masih gampang terkontaminasi, terinfeksi oleh virus, ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, kilesa Anda akan cenderung muncul, ya. Tapi bagaimana Bante supaya saya tahu itu saya itu kadang saya juga nggak tahu Bante, saya ini sebenarnya orang baik atau orang tidak baik. Nah, kalau Anda tidak bisa menilai diri Anda baik atau tidak baik, lihatlah 5 teman dekat Anda, itu kata salah satu dosen saya gitu. 5 sahabat Anda siapa? Lihatlah mereka orang baik atau tidak. Kalau mereka orang baik, ya bisa dipastikan kemungkinan besar Anda adalah orang baik. Karena seseorang hanya akan berkumpul karena kesamaan sifat watak. Ya, orang yang berbeda sifat, berbeda watak nggak akan bisa berkumpul. Contohnya ya air dan minyak nggak akan pernah bisa berkumpul kan. Ya. Stanza ketiga, lebih baik hidup sendiri, tidak ada pertemanan dengan orang yang bebal. Seseorang sebaiknya hidup sendirian, tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan hidup nyaman di hutan seperti seekor gajah yang bernama Matangga. Tapi tidak banyak kan orang yang berani hidup sendirian. Malah persepsi orang, kamu hidup sendirian, kamu ini ya nerd ya. Orang yang aneh ya, hidup sendirian gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda tidak bisa menemukan teman-teman yang baik, lebih baik hidup sendirian. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat tinggal di sebuah hutan belantara yang dilindungi yang berada di dekat Pali Leyaka. Cerita ini sebenarnya telah disampaikan di Yamaka Wagga di dalam penjelasan stanza berikut ini. Orang-orang lain tidak mengetahui. Ini ada di stanza ke-6 dari buku yang sudah diterbitkan DBS. Anda bisa bukanya di sana. Status tempat tinggal Buddha di hutan belantara tersebut yang dilayani oleh seekor gajah yang mulia telah menyebar di seluruh Jambudvipa. Banyak keluarga dalam jumlah besar di kota Sawati, yaitu Anathapindika, Wisaka, Maha Upasika, artinya Maha Upasika itu Maha itu besar, Upasika itu umat perempuan. Maka Maha Upasika artinya umat perempuan yang sangat terkenal karena kebaikannya, atau Upasika yang hebat. Mengirimkan pesan kepada sesepuh Ananda seperti ini. Wahai Tuan yang mulia, mohon Anda memperlihatkan Buddha kepada kami. Bahkan 500 rahib laki-laki yang tinggal di luar negeri pun, memang bahasa Palinya artinya luar negeri gitu. Tapi mungkin ini, tapi bisa jadi ya, karena kan Buddha kan pada waktu itu hidup di India bagian utara, berbatasan langsung dengan Nepal dan lain sebagainya ya. Jadi apapun, itu teksnya berbunyi seperti itu. Bahkan 500 rahib laki-laki yang tinggal di luar negeri pun menemui sesepuh Ananda dan meminta seperti ini. Wahai teman Ananda, sudah lama kami tidak mendengar wejangan Dhamma di hadapan begawan. Alangkah baiknya wahai teman Ananda, apabila kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan wejangan Dhamma di hadapan begawan. Setelah membawa para rahib laki-laki tersebut pergi ke hutan belantara yang dilindungi tersebut, sesepuh Ananda berpikir seperti ini, tidaklah pantas saya mendekat ke hadapan begawan yang telah tinggal sendirian selama 3 bulan bersama-sama dengan para rahib laki-laki yang sebanyak ini. Paham ya? Buddha sudah 3 bulan tinggal sendirian dan hanya dilayani oleh seekor gajah.
Ya. Jadi merasa tidak enak hati si yang mulia Ananda ini untuk mengganggu soliternya Buddha, ya, kesendiriannya Buddha, begitu. Ya, apalagi dengan membawa banyak rahib laki-laki, 500 rahib laki-laki. Kemudian stansanya berbunyi seperti itu, jika seseorang menemukan seorang teman yang bijaksana dan seterusnya. Yang bijaksana artinya yang memiliki kebijaksanaan. Yang berperilaku baik dan arif artinya yang berperilaku baik dan bijaksana. Semua bahaya. Setelah mengatasi semua bahaya, arti dari semua bahaya adalah ketika mendapatkan seorang teman yang berdiam dalam cinta kasih seperti itu, ya, setelah mengatasi semua bahaya berikut ini, bahaya yang tampak seperti singa, harimau dan lain-lain, dan bahaya yang tersembunyi seperti kilesa-kilesa Anda, nafsu ragawi, birahi, ya, bahaya yang dinamakan kebencian dan bahaya yang dinamakan delusi, dia sebaiknya hidup bersama dengan kegembiraan dan perhatian yang penuh yang selalu siap sedia. Artinya begini. Ini kan untuk para biku, ya, dan dalam hal ini merujuk kepada ceritanya Buddha yang hidup sendirian tadi. Jadi kami para biku itu kalau mau hidup di hutan juga melakukan observasi terlebih dahulu sebenarnya. Ya kayak saya misalkan hidup di Megamendung sendirian itu, ya tanpa orang-orang tahu saya melakukan observasi juga. Apakah tempat ini cocok? Karena kan ini kayak saya sendirian kayak di atas bukit meskipun bukitnya tidak tinggi, ya. Di belakangnya itu hutan kosong. Dan saya sendirian kan itu di atas bukit nggak punya tetangga, tidak ketemu orang kalau sudah di atas itu. Ya saya melakukan observasi, tapi sebenarnya kan ini bukan hanya saya, ini kan kayak SOP-nya para biku. Ya siapapun lah kalau mau tinggal di hutan dia akan mengobservasi lingkungannya dulu apakah ada bahaya-bahaya yang tampak atau tidak. Ya, seperti biasanya yang saya observasi, ya ada binatang buas tidak, ya ada ular berbisa tidak, begitu gitu. Ya, setelah saya rasa aman, ya kemudian saya putuskan untuk tinggal di satu tempat. Itu adalah bahaya yang tampak, yang dimaksud di sini tadi. Tapi kan ada bahaya yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kilesa. Jadi artinya kalau Anda mau menyendiri di dalam hutan, kan orang bilang enak ya kalau tinggal sendirian di dalam hutan. Tentu saja enak ya karena nggak banyak yang mengganggu bla bla bla. Siapa bilang? Ya mungkin nggak ada yang mengganggu dalam arti nggak ada binatang yang mengganggu, tidak ada makhluk halus yang mengganggu. Tapi kalau kilesa Anda belum berhasil Anda tundukkan, Anda nggak akan bisa tinggal sendirian untuk jangka waktu yang lama. Mau coba? Ya, nggak usah lama-lama deh. 10 hari aja sendirian ya. Kalau Pak Baja kan kelihatannya Anda sendirian tapi punya banyak teman. Tapi sendirian, benar-benar sendirian 10 hari coba. Kalau Anda belum mampu untuk mengendalikan kilesa, maka kehidupan menyendiri seperti itu tidak mudah. Ya, karena Anda akan dihantam dan dihajar oleh kilesa-kilesa Anda sendiri, ya. Nah, jadi setelah mengatasi semua bahaya yang tampak dan yang tidak tampak tadi, sebaiknya seseorang hidup bersama dengan orang lain juga yang penuh meta tadi dan bijaksana, arif dan bijaksana gitu, dengan penuh kegembiraan dan penuh perhatian. Ya. Demikian arti stansa 328. Arti stansa berikutnya, penjelasan untuk kalimat. Seperti seorang raja yang memasuki hutan setelah meninggalkan kerajaan adalah sebagai berikut. Seperti Raja Mahajanaka yang pergi setelah menyerahkan kerajaannya. Ini adalah yang dimaksudkan. Bagaikan seorang raja yang telah menaklukkan satu wilayah di muka bumi, dia akhirnya hidup sendirian saja setelah menyerahkan kerajaan yang telah ditaklukkannya dengan berpikir seperti ini. Kerajaan ini adalah sebab untuk kemunculan kelalaian yang hebat. Kelalaian itu ketidakwaspadaan. Atau dengan kata lain, kelalaian itu adalah hilangnya sati Anda. Saya katakan kepada Anda, kalau sati tidak muncul di arus batin Anda, maka dipastikan batin Anda akan jatuh ke dalam kilesa. Dan memimpin kerajaan ini adalah apa?
sebab untuk kelalaian yang hebat. Kenapa? Karena biasanya kalau Anda sebagai raja memimpin kerajaan, Anda akan seolah-olah merasa terpanggil untuk mengamankan seluruh kerajaan Anda dari gangguan-gangguan. Dan bisa jadi seringkali raja akhirnya demi mengamankan kerajaan akhirnya melakukan karma-karma buruk toh. Iya enggak? Entah itu memenggal, kalau dalam cerita-cerita kitab suci kita, memenggal kriminal, penjahat, atau membunuh musuh-musuh, ya, terlibat dalam peperangan, itu semua kan karma buruk. Mau jadi raja? Mau, tapi rajanya kayak bodhisatwa. Ya, tapi kalau raja putu jana sulit untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Ya, nah makanya, ya, saya lanjutkan. Kerajaan adalah sebab untuk kemunculan kelalaian yang hebat, dalam arti yang seperti itu. Kalau Anda menjadi raja, belum lagi kalau Anda itu raja yang egonya besar, yang keyakinan paham tentang atak diri, roh dan milik saya ini besar, maka udah pasti kilesa akan sering muncul. Jadi nggak enak juga hidup sebagai raja seperti itu. Kerajaan adalah sebab kelalaian yang hebat. Buat apa saya membangun kerajaan ini? Lalu Raja Mahajanaka memasuki hutan yang besar sendirian saja dan meninggalkan dunia untuk mengambil kehidupan sebagai seorang pertapa. Seseorang sebaiknya hidup sendirian saja seperti itu. Lihatlah, ya. Demikian adalah artinya. Seperti seekor gajah yang bernama Matangga, artinya adalah setelah mempertimbangkan seperti berikut ini, saya hidup penuh sesak dengan gajah-gajah jantan, gajah-gajah betina, gajah jantan yang masih muda dan gajah-gajah betina yang masih muda. Saya makan rumput-rumput yang ujung-ujungnya telah dipotong dan gajah-gajah itu makan cabang-cabang pohon yang telah patah yang masing-masing telah ditarik ke bawah oleh saya. Saya minum air-air yang kotor dan gajah-gajah betina menggosok tubuh saya yang telah keluar dari menyelam air lalu pergi. Alangkah baiknya apabila saya hidup sendirian saja, terpencil dari kawanan gajah tersebut. Gajah yang mendapatkan nama sebagai Matangga, artinya namanya Matangga, karena kepergiannya ini dia hidup bahagia sendirian saja di semua sikap tubuh. Jadi di semua sikap tubuh itu adalah bahasa kitab suci yang artinya kadang seseorang hidup itu artinya seseorang itu tegak di dalam semua sikap tubuh. Nah, semua sikap tubuh itu hanya ada 4, yaitu duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Inilah kehidupan. 4 sikap tubuh ini. Ketika Anda bermeditasi juga Anda harus bermeditasi terus-menerus di sepanjang kehidupan Anda. Artinya ketika Anda duduk, Anda bermeditasi, berdiri, Anda bermeditasi, berjalan, Anda bermeditasi, berbaring pun Anda bermeditasi. Ya. Nah, lihat, gajah tersebut pun akhirnya hidup bahagia ketika dia hidup sendirian jauh dari komunitasnya. Demikian adalah arti dari stansa 329. Stansa yang 330, hidup sendiri artinya bagi seorang rahib laki-laki yang menyukai kesendirian adalah lebih baik hidup sendirian saja sejak dari saat dia menjadi rahib laki-laki. Jadi Anda sekarang bisa memaafkan saya kan kalau saya hidup sendirian. Saya suka, beberapa orang suka bertanya, Bante kok suka sendirian sih? Hah? Sekarang dapat jawabannya. Daripada kumpul sama ini gajah-gajah ini. Enak hidup sendirian. Tidak ada pertemanan dengan orang-orang yang bebal, artinya orang yang bebal itu orang yang tidak memiliki sila, baik sila yang minor, yang menengah, yang besar, ya. Dan selalu terlibat dalam 10 pokok pembicaraan, misalkan membicarakan hal-hal yang bersifat keduniawian gitu, ya. Terus juga orang yang mempraktekkan dutangga, ya, mengutamakan tidak mempraktekkan praktek-praktek dutangga. Kemudian tidak memiliki pengetahuan vipassana, tidak mempunyai 4 jalan, 4 buah, tidak memiliki 3 pengetahuan yang sejati atau ya tewija bahasa Palinya dan seterusnya.
Ya, itulah yang sesungguhnya dinamakan pertemanan. Jadi kalau tidak memiliki pertemanan artinya tidak memiliki sila yang minor dan seterusnya. Tidak ada pertemanan tersebut dengan orang-orang yang bebal karena tidaklah mungkin untuk mencapainya dengan bergantung pada orang yang bebal. Lihat, kalau Anda hanya bergantung pada orang yang bebal, maka kehidupan spiritual Anda tidak akan mencapai apapun. Ya, Anda tidak boleh bergantung pada orang yang bebal. Hidup sendirian artinya seseorang sebaiknya hidup sendirian saja di semua sikap tubuh yang tadi saya sampaikan dengan alasan di atas tadi. Seseorang sebaiknya tidak melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan yang sepele pun jangan dilakukan. Orang tersebut yang hidup nyaman dan bebas dari nafsu seperti gajah yang bernama Matangga, hidup bahagia di setiap tempat yang dia inginkan di hutan ini. Seseorang sebaiknya hidup dengan dirinya sendiri saja. Seseorang sebaiknya tidak melakukan kejahatan-kejahatan bahkan yang sepele pun. Demikian adalah artinya. Jadi ini juga nasihat untuk Anda ya. Jangan mengizinkan kilesa-kilesa untuk muncul ya, bahkan yang mungkin kilesa-kilesa yang Anda anggap sepele ya. Demikian adalah artinya. Itulah mengapa Buddha yang ingin memperlihatkan makna itu seperti ini. Ketika tidak mendapatkan teman yang cocok, kalian harus tinggal sendirian saja. Maka Buddha mengajarkan diskursus ini kepada para rahib laki-laki tersebut, yang 500 rahib laki-laki tadi. Di akhir dari wejangan, 500 rahib laki-laki itu pun bertegak di atas buah kearahantaan atau menjadi para arahanta. Demikianlah cerita tentang banyak rahib laki-laki yang merupakan cerita yang ketujuh. Stansa 331. Memiliki teman-teman ketika kepentingan-kepentingan muncul adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kepuasan dengan apapun. Nah, lihatlah, puas dengan apapun, bukan puas dengan kalau Anda sudah memiliki harta sekian M, dengan apapun yang Anda miliki. Makanya saya pernah mengatakan kan bahwa sesungguhnya setiap dari Anda itu sudah punya cukup modal untuk bahagia. Pernah kan saya mengatakan, semua manusia tidak kekurangan modal untuk hidup bahagia. Semuanya sudah cukup. Syaratnya adalah Anda bisa menikmati apapun yang Anda punya. Artinya Anda puas dengan apa yang Anda punya. Ya, jangan membandingkan dengan orang lain. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, tapi kan Anda nggak pernah lihat dari dekatnya. Di sana banyak kotoran kucing, kotoran anjing, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu karena Anda ngelihat dari jauh kan. Oke. Memiliki kebajikan ketika nyawa hampir berakhir adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah pemusnahan semua bentuk penderitaan. Bakti pada ibu sendiri adalah kebahagiaan dan juga kebahagiaan adalah bakti pada ayah sendiri. Penghormatan terhadap para pertapa adalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan adalah penghormatan terhadap para brahmana. Memiliki sila hingga usia tua adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah memiliki keyakinan yang kukuh atau sada atau iman. Perolehan kebijaksanaan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Demikian Buddha berkata. Stansa ini juga mengakhiri kelompok stansa tentang gajah-gajah atau naga-waga yang merupakan kelompok stansa yang ke-23 telah selesai. Buddha menguraikan Dhamma di sana ini saat sedang tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan di area gunung Himalaya dengan mengacu kepada Mara. Mara itu saya terjemahkan sebagai setan. Nanti akan saya jelaskan. Tapi saya akan jelaskan dulu. Saya ambil dari buku yang lain. Saya dulu juga udah pernah menyampaikannya di kelas Pariyati Sasana. Jadi Mara atau setan itu sesungguhnya ada 5 yang ada di layar itu. Yang nomor 1 adalah Dewa Putak Mara atau setan dalam bentuk dewa. Yang nomor 1 ini adalah benar-benar dewa. Dia hidup bahkan di alam dewa atau alam surga lingkup indriawi yang teratas. Kan kita punya alam surga indriawi itu ada 6 kan? Iya kan? Yaitu apa? Catuk Maharajika, ya. Kemudian Tawatingsa, kemudian Yama, kemudian
Tusita, kemudian Nimana Rati, kemudian Para Nimita Wasawati. Surga kita ada 6. Jangan rebutan. Ya, jangan Anda kapling-kapling ini surga saya. Enggak, kita punya 6 kok. Semua kebahagiaan, tenang aja. Ya. Nah, Mara yang pertama ini adalah dewa yang hidupnya di surga yang tertinggi tadi. Jadi ini adalah makhluk dewa, ya. Tetapi 4 yang lain bukan makhluk. Sekarang Anda tahu bahwa setan ada 5. Dari 5 setan tersebut hanya setan yang pertamalah yang disebut dewa. Ya. Nah, kenapa saya menerjemahkan Mara sebagai setan? Kalau Anda pernah mempelajari agama-agama lain, tokoh setan ini tokoh universal yang ceritanya mirip. Dia tadinya adalah makhluk yang hidup di surga, ya. Tapi karena dia melawan Tuhan, ya. Anda ingat nggak cerita Adam dan Hawa itu? Saya tidak tahu apakah ini cerita universal atau enggak. Tapi dari yang saya pernah pelajari kan setan ini kan tidak suka nih sama Adam dan Hawa ini, ya. Dan singkat cerita karena dia melawan Tuhan, akhirnya setan yang hidupnya di surga kayak diusir sama Tuhan. Dan sejak itu setan bersumpah dia akan mengganggu terus semua manusia itu. Ya, nah ini sebenarnya mirip-mirip dengan Mara, dengan setan. Jadi saya rasa walaupun agama itu berbeda-beda, tetapi tentu ada 1 atau 2 cerita yang universal. Tidak mungkin berbeda total kan. Nah salah satunya menurut saya yang cerita yang common, yang hampir mirip di semuanya adalah figur setan. Mara ini juga makhluk dewa, makhluk surga. Dan dia juga senangnya adalah mengganggu siapapun yang sedang bermeditasi untuk mencapai nibbana. Karena dia nggak pengen semua makhluk itu mencapai nibbana. Kenapa? Karena kalau Anda mencapai nibbana, Anda udah nggak bisa diganggu sama setan lagi, sama Mara lagi. Ya, jadi makanya dia itu bahkan Buddha saja dimusuhi, diganggu itu sama si Mara itu. Ya, nah jadi saya rasa menerjemahkan Mara sebagai setan tidak salah. Yang kedua kilesa Mara, setan yang dinamakan kotoran-kotoran batin. Jadi kilesa Anda itu juga disebut Mara atau setan. Anda sering kan? Kalau ada seseorang misalkan itu, kalau saya dulu ya waktu masih belum jadi biku suka baca koran kan. Ya, kalau baca koran kalau melihat misalkan yang sepele. Seorang suami tertangkap karena selingkuh dengan wanita lain, kemudian ketika diurus sama kepolisian, maaf, saya tergoda oleh setan. Ya enggak? Atau seorang penjahat mencuri, kemudian ditangkap, maaf, saya benar-benar dikuasai oleh setan. Nah setannya siapa? Ya kilesa itu tadi. Bukan makhluk di luar sana, kilesa Anda itu tadi, setan. Universal kan? Ya. Yang ketiga Khanda Mara, setan yang dinamakan Khanda atau 5 agregat. Macu, setan yang dinamakan kematian. Abhisangkara yang kelima adalah akumulasi karma Anda. Saya akan jelaskan. Jadi 5 Mara tersebut sesungguhnya adalah musuh kita yang sesungguhnya, karena mereka menginginkan kita untuk terus tenggelam di samudra samsara di mana tidak ada kebahagiaan yang sejati. Ya, itulah mengapa sangatlah penting untuk mengetahui musuh-musuh kita tersebut supaya kita akhirnya bisa menaklukkannya. Kata berbahasa Pali Mara berasal dari akar kata mera dan atau mar yang berarti mati. Ya, kata Mara tersebut akhirnya dikonotasikan dengan dalam arti kematian. Mara sering disamakan dengan term atau terminologi papi si jahat. Nah setan dalam agama lain juga si jahat kan, evil kan, ya. Jadi Mara itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah pembunuh kebajikan dan yang kedua pembunuh kehidupan. Kilesa Anda membunuh kebajikan Anda, ya. Artinya kalau kilesa muncul Anda nggak akan bisa melakukan kebajikan, ya. Pancakanda itu membunuh kehidupan Anda. Nanti akan kita jelaskan. Singkat kata, Mara itu artinya adalah pembunuh.
Dunia ini dirusak oleh 5 pembunuh atau 5 mara atau 5 setan yang di atas. Pembunuh yang pertama disebut Dewa Putakmara yang merupakan dewa, ya. Dia sebenarnya adalah makhluk dewa di surga yang teratas, tapi walaupun begitu wilayah kekuasaannya ternyata sedemikian luasnya sehingga bahkan bisa mencapai bumi manusia. Bahkan di 1-2 sutta Buddha mengatakan Mara bisa mempengaruhi, mengendalikan Brahma-Brahma tertentu. Padahal Brahma itu adalah makhluk yang hidupnya di atas dia. Mara masih bisa mempengaruhinya, begitu. Ya, sesungguhnya dia bukan raja dewa di bumi Paranimita Wasawati, ya, karena rajanya itu adalah raja yang dewa yang lain. Dewa Putakmara ini sebenarnya hanyalah seorang pangeran. Berkali-kali dia mengganggu Buddha dan para muridnya termasuk yang Arya Ananda. Dia tidak ingin dhamma ajaran Buddha ini tersebar karena dia tidak ingin gagal dalam menguasai makhluk. Ya, dikatakan bagi mereka yang masuk berada di dalam jana tidak bisa diganggu mara. Mereka yang sudah mencapai Maggapala, Arahat, Parinibbana tidak bisa diganggu mara. Selebihnya bisa diganggu setan yang berupa dewa ini. Ya. Mara ini sebenarnya adalah seorang pangeran di alam surga sana, tapi karena nakal dia itu memberontak pada raja dewa. Dia juga sering mengganggu manusia, dewa, brahmana, ya, setiap kali manusia, dewa dan brahmana sedang melakukan kebajikan. Inilah salah satu alasan saya ya menerjemahkan Mara seperti itu. Tapi saya selalu menjawab kalau ada umat bertanya kepada saya, Bante, saya itu pengen melakukan kebajikan tapi kok berat ya, gagal terus. Kayaknya saya diganggu Mara ya Bante. Ya marahnya kilesa Anda lah. Jangan nyalahin yang makhluk-makhluk dulu lah. Itu kan spekulatif. Kecuali Anda melihatnya sendiri, oh iya setannya itu makhluk itu gitu. Ya, tapi kalau nggak melihat jangan nyalahin makhluk, salahin diri sendiri. Kilesa Anda yang nggak bisa dikendalikan itu yang membuat Anda berat untuk melakukan kebajikan. Setuju? Enggak. Bagi Anda yang ya, saya lanjutkan. Jadi Mara adalah pangeran yang memberontak, sering mengganggu dan seterusnya. Dewa Putakmara selalu mendorong makhluk untuk tetap lahir lagi. Dia tidak ingin makhluk itu bebas dari samsara. Bagi manusia yang tidak memiliki sadda terhadap nibbana, dia akan terus memberikan semangat untuk terus terikat pada samsara. Demikian pula halnya bagi mereka yang memiliki sadda tapi wiryanya lemah, usahanya lemah. Dan bagi mereka yang sadda dan wiryanya tinggi tapi kebijaksanaannya lemah, Mara akan tetap mengganggunya, bisa mengganggunya. Dewa Putakmara tidak hanya jahat tapi juga dia adalah penghancur moralitas seseorang. Aspirasi-aspirasi tinggi untuk mencapai magga dan pala adalah target mereka, target dia. Dia memiliki 10 bala tentara yang hebat yang mampu menaklukkan makhluk yang keberaniannya lemah, kekuatannya lemah, silanya lemah, satinya lemah dan lain sebagainya. Itu Dewa Putakmara. Mara yang kedua adalah kilesa mara. Semua jenis kilesa adalah mara karena kilesa tersebut adalah dhamma yang membuat kita mati atau hancur. Semua kilesa ini senantiasa muncul, berkembang, menguat di rangkaian batin kita atau batin makhluk pudujana sejak awal samsara. Kilesa-kilesa menguasai batin, membuatnya bergolak dan merusak batin dengan berbagai cara. Batin yang dikuasai kilesa tidak akan bisa berkonsentrasi dan dengan demikian panya atau kebijaksanaan tidak bisa muncul. Kilesa mara adalah penghancur yang menakutkan karena mereka mendorong makhluk untuk jatuh dalam siklus kelahiran dan kematian. Tidak hanya itu, tapi kilesa juga mendorong makhluk untuk jatuh dalam apaya, neraka, peta, asura, dan binatang. Banyak manusia yang terperangkap dalam kilesa siang dan malam. Mereka ini sedang ditaklukkan oleh kilesa mara. Mara dalam bentuk kilesa di sepanjang waktu tersebut. Mara yang ketiga adalah kanda mara. Kanda itu agregat-agregat, pancakanda itu. Kita tahu bahwa 5 kanda ini tidak bisa melindungi kita sepanjang waktu. Ya, emangnya bisa? Enggak bisa.
Kalau kita melekatinya, maka efeknya adalah kesedihan dan penderitaan. Mereka yang melekat pada 5 kanda adalah seperti seorang manusia yang hanyut di arus sungai yang deras dan berpegangan pada rumput atau daun di pinggir sungai. Percuma kan? Karena rumputnya akan tercabut, ya. Daun-daunnya mau dijadikan pegangan akan ikut hanyut karena air arus sungainya yang deras. Dia akan tetap terseret arus sungai. Buddha mengatakan bahwa 5 kanda adalah dukkha. Kenapa? Karena muncul dan lenyap. Bahkan ketika kita merasa kehidupan sedang baik-baik saja dan aman-aman saja, tetap saja ketidakstabilan dari agregat adalah ancaman yang nyata. Minggu lalu saya katakan kan, dalam 2-3 minggu belakangan ini saya menyaksikan ada seseorang yang kehidupannya tadinya bagus sekali, tiba-tiba jatuh sampai ke bawah, paling bawah begitu. Itulah ancaman kehidupan itu. Ya, karena sebab yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal sebabnya itu. Ya, makanya Anda harus senantiasa waspada bahwa segala sesuatu bisa terjadi pada Anda, ya. Lalu bagaimana cara terbaiknya? Ya, isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang baik di setiap saatnya, sehingga kalaupun suatu hari nanti hal buruk itu datang kepada kita, kita tidak menyesalinya. Toh saya sudah mengisi kehidupan ini dengan hal yang baik. Sudah tidak ada yang lebih baik lagi yang bisa saya lakukan, semuanya sudah saya lakukan, dan toh memang ada karma buruk yang harus berbuah, ya sudah, mau bagaimana lagi, ya. Mantranya apa? Kok 3 kali? Kenapa enggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi kanda Anda itu adalah juga pembunuh dan penghancur. Yang keempat, macu mara. Kematian ada setan berupa kematian. Kematian adalah menakutkan bagi semua pudujana. Jadi Arya tidak takut dengan kematian. Banyak orang bahkan tidak ingin membicarakan kematian karena dianggap sebagai tanda kesialan. Sesungguhnya semua kehidupan terbakar oleh api kematian. Jadi kita harus menerima fakta itu. Ancaman kematian senantiasa mengikuti kita setiap detik. Kematian benar-benar menghantui semua makhluk. Ya, demikian pula seperti perumpamaan banyak jalan ke Roma, maka demikian pula banyak jalan menuju kematian. Nah, Bante, saya itu dengar kelas PS supaya dapat blessing, malah dapat sial Bante dengarnya. Kehidupan tidak pasti, kematianlah yang pasti, itu kata Buddha. Kematian adalah bagian alamiah dari kelahiran dan kehidupan. Kehidupan ini sangat singkat seperti kilat di angkasa, bayangkan. Kilat di angkasa itu kan singkat sekali. Demikianlah singkatnya kehidupan ini. Dikuasai oleh awija dan tanha, maka kita harus bertemu dengan kematian berkali-kali. Oleh karena itulah kematian disebut sebagai mara atau si pembunuh. Mara yang kelima, abhisangkara mara atau akumulasi karma, ya. Ini adalah karma-karma Anda, itu juga mara. Baik karma yang baik ataupun karma yang buruk, tetap saja buah dari karma baik Anda, karma buruk itu semuanya Anda petik di dalam samsara. Dan samsara adalah dukkha, tempatnya banyak masalah. Oleh karena itu maka disebabkan oleh karma tersebut kita lahir dan mati. Ya, lahir mati karena karma-karma kita, ya. Dan di antara kelahiran dan kematian kita menderita dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketika karma membuahkan kelahiran, maka kematian menunggu. Itulah mengapa karma adalah musuh kita. Dan itulah mengapa karma adalah mara atau abhisangkara mara. Jadi dari 5 mara tadi, Anda sekali lagi saya ingatkan hanya 1 yang berupa makhluk. 4-nya itu ada di Anda sendiri. Jadi jangan gampang nyalahin makhluknya. Yang 4 kan ada di Anda sendiri kan. Jadi lebih masuk akal kalau nyalahin diri kita sendiri daripada setan yang dewa tersebut. Kasihan loh, dia udah taubat mungkin di sana masih Anda salah-salahkan. Oke, selanjutnya. Di antara 4 mara yang internal, yang paling berbahaya yang mana? Kilesa.
Why? Kenapa? Karena kilesa mendorong Anda untuk melakukan karma, baik itu karma yang baik atau karma yang buruk. Kok bisa Bante karma baik didorong oleh kilesa? Bisa. Wah, besok DBS ngadain Katina nih. Katanya Bante Keminda sakti kan gitu. Saya mau dana Katina lah kepada Bante Keminda begitu supaya bisnis saya lancar. Nah, itu didorong kilesa. Keserakahan. Anda dana karena didorong oleh keserakahan. Betul tidak sih? Ya, harusnya kan Anda dana Bante Nibbana Sakpacayoho tuh untuk Nibbana, malah untuk kekayaan. Enggak ding, saya enggak sakti tadi contoh aja loh. Nanti yang di YouTube juga mendengar Bante gimana? Enggak, sorry, enggak, itu hanya untuk contoh. Jadi kilesa mara yang paling berbahaya ya. Oleh karena kilesa maka karma tercipta, dan oleh karena karma tersebut maka kita mendapatkan agregat. Kan karena karma kita tadi ya. Ketika sudah mendapatkan pancakanda kita dijerat kematian. Ya. Jadi alasan yang pasti kenapa kita masih mengembara di samsara adalah kilesa yang mana? Mara yang mana? Jawabannya udah saya sebutkan. Kilesa ya. Jadi logikanya begini, karena kilesa Anda melakukan karma. Karena masih ada karma Anda mendapatkan agregat kehidupan pancakanda. Karena ada pancakanda Anda mendapatkan kematian. Ya, itu logikanya. Nah, saya lanjutkan. Diceritakan bahwa pada waktu itu para raja memerintah kerajaannya dengan menindas orang-orang. Kemudian setelah melihat orang-orang yang ditindas dengan memberikan hukuman di bawah kedaulatan para raja, Begawan berpikir seperti ini atas dasar belas kasihnya. Mungkinkah untuk memerintah sebuah kerajaan dengan adil tanpa membunuh atau memerintah orang lain untuk membunuh? Tanpa menaklukkan atau meminta orang lain untuk menaklukkan, tanpa kesedihan atau tanpa membuat sedih orang lain. Setan atau si jahat atau si mara tadi mengetahui pikiran Begawan tersebut. Nih hebatnya mara. Dia bisa mengetahui pikirannya Buddha juga. Pertama Gotama berpikir seperti ini, setan nih berpikir nih. Mungkinkah untuk memerintah kerajaan dan seterusnya tadi. Sekarang dia salah persepsi. Dia akan menjadi orang yang ingin memerintah kerajaan. Hal tersebut yaitu kerajaan adalah sebab untuk kelalaian. Jika dia memerintah kerajaan adalah mungkin bagi saya untuk mendapatkan kesempatan untuk mengganggu dia. Saya mau pergi dan membangkitkan usaha dia, artinya mendorong Buddha untuk jadi raja saja. Setelah berpikir seperti itu, setan mendekat dan berkata kepada Buddha seperti ini. Wahai Tuan yang mulia, silahkan Begawan memerintah kerajaan. Silahkan Sugata memerintah kerajaan dengan adil, dengan tanpa membunuh dan tanpa memerintahkan orang lain untuk membunuh, tanpa menaklukkan dan meminta orang lain untuk menaklukkan, tanpa kesedihan dan tanpa membuat orang lain sedih. Dan pada waktu itu Buddha berkata kepada setan, hai si jahat, akan tetapi apa yang kamu lihat padaku yang membuat kamu berkata seperti itu kepadaku? Ketika dikatakan oleh setan seperti ini, wahai Tuan yang mulia, 4 basis kekuatan batiniah telah dikembangkan dengan baik oleh Begawan. Idik pada. Ya. Sesungguhnya jika, jadi katanya, kalau Anda sudah berhasil mengembangkan 4 idik pada, maka Anda bisa mengatur kehidupan Anda. Itulah mengapa Buddha dikatakan sesungguhnya Buddha bisa mempertahankan kehidupannya sampai usia 1 kalpa, artinya 1 ayu kapak. Kalau 1 ayu kapak di masa Buddha itu katanya sekitar 120 atau 140 tahun. Jadi sebenarnya Buddha mampu hidup sampai batas usia yang terakhir pada waktu itu. Kalau tidak salah sih 120 tahun ya. Tetapi karena yang Arya Ananda lupa untuk memohon, akhirnya Buddha melepaskan ayu sangkaranya dan parinibbana di umur ke-80 tahun ya. Jadi sesungguhnya jika Begawan menginginkannya, Begawan pasti akan bisa mendapatkannya karena sudah mengembangkan 4 idik pada tadi atau 4 basis kekuatan batiniah gitu.
Beliau bisa saja menetapkan Raja Gunung Himalaya, atau Gunung Himalaya itu kadang disebut sebagai Raja Gunung, gitu. Itu menjadi emas dan Raja Gunung tersebut tentu akan menjadi emas. Ini hanya kalimat ini ya. Oke, saya nggak berpendapat. Saya pun akan melakukan apapun yang bisa dilakukan dengan kekayaan tersebut. Anda akan memerintah kerajaan dengan adil. Setelah menggetarkan setan tersebut, Buddha kemudian mengucapkan stanza ini. Keseluruhan gunung emas atau emas murni, bahkan 2 kali lipatnya tidak cukup untuk memuaskan nafsu kehausan satu orang. Setelah mengetahui seperti berikut ini, seseorang seharusnya menenteramkan dirinya, yaitu mengetahui yang ini. Seseorang yang telah melihat bahwa penderitaan memiliki sumber di dalam kenikmatan-kenikmatan indriawi, bagaimana bisa makhluk tersebut lalu condong ke arah kenikmatan indriawi? Kalau Anda belum melihatnya, Anda masih akan terus condong ke dalam kenikmatan indriawi. Setelah mengetahui substrat kelahiran kembali di dunia, yaitu kemelekatan. Substrat itu kayak bahan bakar, bahan baku kehidupan, yaitu kemelekatan-kemelekatan Anda tadi. Makhluk tersebut harus melatih diri untuk menyingkirkan kemelekatan tersebut. Setelah mengucapkan stansa tersebut, Buddha berkata seperti ini, "Hai si jahat, ada peringatan lainnya buat kamu. Ini adalah peringatanku yang lainnya. Tidak ada yang namanya kebersamaan dengan kamu, pertemanan dengan kamu. Aku benar-benar mau memperingatkan kamu seperti ini." Lalu Buddha mengucapkan stansa slide. Memiliki teman-teman ketika kepentingan-kepentingan muncul adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kepuasan dengan apapun dan seterusnya. Di dalam stansa 331 tersebut, penjelasan untuk kepentingan-kepentingan adalah seperti ini. Ketika sebuah kasus yang dikuasai dan lain-lain oleh mereka yang terhubung dengan dan berkaitan dengan orang-orang yang kuat, ya seperti pembuatan jubah dan lain-lain, atau penghentian percekcokan dan lain-lain bagi seorang laki-laki, atau pertanian dan lain-lain bagi orang yang memiliki kehidupan rumah tangga, telah muncul, maka memiliki teman yang mampu untuk menyelesaikan dan menghentikan kasus tersebut adalah kebahagiaan, gitu ya. Jadi memiliki teman yang bisa membantu Anda saat menyelesaikan masalah Anda, itu adalah kebahagiaan. Penjelasan untuk kebahagiaan adalah kepuasan adalah sebagai berikut. Oleh karena orang-orang yang tidak puas dengan propertinya sendiri, properti di sini artinya adalah barang kepemilikan Anda sendiri, mereka akan terus mencoba melakukan pembobolan rumah-rumah, ya, penggarongan dan lain-lain milik seseorang atau orang lain yang menjalani kehidupan rumah tangga. Para rahib laki-laki juga mencoba beraneka ragam cara untuk mencari nafkah yang salah. Jadi ada juga biku yang mencari nafkah yang salah. Nafkahnya biku itu apa sih? Ya hanya 4 caya kan? Ya. Tapi ada juga yang mencarinya dengan cara yang salah. Dengan demikian mereka tentu tidak menikmati kebahagiaan. Itulah mengapa hanya inilah kebahagiaan, yaitu mereka yang memiliki kepuasan dengan propertinya sendiri dengan cara apapun yang baik, yang kecil maupun yang besar. Demikian adalah penjelasannya. Memiliki kebajikan artinya setelah menyebar pada saat sekarat atau menjelang kematian, sesuai dengan intensinya, kama berupa kebajikan yang telah dilakukan itu sendiri adalah kebahagiaan. Ini adalah penjelasan untuk bait yang kedua itu. Memiliki kebajikan ketika nyawa hampir berakhir adalah kebahagiaan. Jadi artinya karma-karma yang Anda lakukan sendiri, ya, itu adalah kebahagiaan. Ada juga ketika menjelang kematian, ada yang disebut karma yang dilakukan menjelang kematian. Jadi itulah mengapa sangat disarankan ketika seseorang sedang mendekati atau hendak meninggal dunia, maka keluarganya akan mendorong dia untuk melakukan kebajikan, ya, entah itu dengan berdana bunga, jubah dan lain sebagainya. Ya. Semua bentuk penderitaan artinya hanya buah kearahantaan yang disebut sebagai pemusnahan seluruh siklus penderitaan yang dinamakan kebahagiaan di dunia ini, ya.
Jadi hanya dengan menjadi arahat saja Anda akan bisa memotong siklus penderitaan ini. Kemudian stansa berikutnya, bakti pada ibu sendiri artinya tindak tanduk yang benar terhadap seorang ibu. Bakti pada ayah sendiri artinya tindak tanduk yang benar terhadap seorang ayah. Perawatan ibu dan ayah telah diajarkan dengan kedua kalimat. Bakti pada ibu sendiri dan bakti pada ayah sendiri. Jadi ini mengajarkan pada kita untuk selalu merawat orang tua kita. Sesungguhnya setelah mengetahui keadaan tidak adanya perawatan putra-putranya, ibu dan ayah akan menyimpan properti mereka di dalam tanah atau memberikannya kepada orang lain. Celaan pun bertambah untuk anak-anak yang tidak berbakti tersebut. Dari peruraian tubuh atau dari kematian, mereka terlahir kembali bahkan di neraka tinja katanya. Jadi ini merujuk kepada anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya mereka yang merawat ayah dan ibunya dengan penuh hormat mendapatkan kekayaan yang merupakan properti kedua orang tua tersebut. Mereka mendapatkan pujian juga dan sejak kematiannya mereka terlahir kembali di surga. Itulah mengapa keduanya yaitu bakti pada ibu dan bakti kepada ayah sendiri juga disebut sebagai kebahagiaan. Demikian adalah yang dimaksudkan. Penghormatan terhadap para pertapa artinya adalah hanya tindak tanduk yang benar terhadap mereka yang telah menjauhkan diri dari kejahatan, yaitu pertapa di sini artinya adalah Buddha dan Paceka Buddha serta para murid Buddha. Keadaan perawatan terhadap individu-individu tersebut atau terhadap pertapa-pertapa tersebut dengan catuk pacaya telah diajarkan melalui kalimat tersebut, yaitu penghormatan terhadap para pertapa dan penghormatan terhadap para brahmana. Jadi ketika Anda menyediakan perdana catuk pacaya kepada para pertapa dan brahmana, maka itu juga mewakili ekspresi perawatan terhadap individu-individu yang mulia tersebut. Hal itu pun perawatan-perawatan Anda pun adalah kebahagiaan di dunia yang telah diajarkan. Stanza yang terakhir, memiliki sila hingga usia tua dan seterusnya. Penjelasan untuk memiliki sila adalah sebagai berikut. Sesungguhnya perhiasan-perhiasan seperti anting-anting permata, kain-kain merah, dan lain-lain terlihat indah hanya untuk mereka yang berada di usia-usia tertentu saja. Perhiasan anak-anak tidak terlihat indah ketika dipakai di usia tua, atau perhiasan orang tua tidak terlihat indah dipakai di usia muda. Benar ya? Kalau salah posisi bisa. Sebaliknya perhiasan tersebut menghasilkan kemarahan saja karena menghasilkan celaan seperti ini, seperti orang gila ya. Orang tua pakai perhiasan anak atau si anak pakai perhiasan orang tua gitu. Akan tetapi sila seperti Pancasila, 10 sila dan lain-lain tetap terlihat indah di semua usia bagi seorang anak ataupun bagi orang tua ya. Jadi sila adalah sesungguhnya perhiasan Anda yang bisa Anda pakai di semua tahapan usia Anda. Sila kondusif untuk sukacita karena menghasilkan pujian seperti ini. Oh, betapa indahnya orang yang memiliki sila ini. Oleh sebab itu dikatakan seperti ini. Memiliki sila hingga usia tua adalah kebahagiaan. Memiliki keyakinan yang kukuh berarti memiliki dua jenis keyakinan, yaitu keyakinan yang duniawi dan yang adi duniawi. Kukuh dengan menjadi tidak tergoyahkan keyakinannya tersebut. Perolehan kebijaksanaan adalah kebahagiaan, berarti perolehan kebijaksanaan duniawi dan adi duniawi adalah kebahagiaan. Tidak melakukan kejahatan-kejahatan berarti tidak melakukan kejahatan-kejahatan karena pemberantasan, karena telah diberantasnya sebab-sebabnya atau kilesa-kilesanya, dan itu adalah kebahagiaan di dunia ini. Demikian arti stanza 333. Di akhir dari wejangan terjadi penembusan dhamma pada banyak dewata. Demikianlah cerita tentang setan yang merupakan cerita yang ke-8. Penjelasan untuk kelompok stanza tentang gajah-gajah telah selesai. Ini adalah kelompok stanza yang ke-23. Dengan selesainya stanza ini maka juga selesai sudah kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan
bisa membawa Anda, mengkondisikan pencapaian Anda, pencapaian nibbana Anda, dan semoga Anda semua bisa segera keluar dari samsara. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma pada hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bagi kalemita yang membutuhkan slide kelas Pariyattisana Sasana dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kalemita kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelumnya izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Bagi kalemita yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengacukan tangan bagi kalemita yang berada di ruang Dhammasala atau klik tanda raise hand bagi kalemita yang bergabung pada Zoom meeting. Selanjutnya, penanya harap memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan tempat domisili, kemudian harap hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu yang disampaikan dengan ringkas namun jelas dan berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka kami mohon maaf apabila tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik kalemita, untuk kesempatan bertanya yang pertama, kami persilakan kepada kalemita yang berada di ruang Dhammasala untuk mengajukan pertanyaan. Oke, kalemita yang berada di depan, kaos putih. Wandami Bante. Nama saya Leonardo dari Jakarta. Saya mau bertanya tentang stansa di minggu lalu yang 326. Ceritanya kan tentang Samanera yang ingin melepas jubah. Ya, kalau nggak salah Samanera yang ingin melepaskan jubah, yang datang ke rumah orang tuanya. Lalu ada yaksa yang ingin mengendalikan tubuhnya. Berarti kan salah satu itu, berarti ada suatu makhluk yang bisa mengendalikan tubuhnya. Itu apa benar atau nggak sih Bante? Nah, berarti kan kalau ketika dia sadar, dia tadi awalnya dari duduk terus lalu tiduran, berarti dia kesadaran dia masuk ke dalam bawangga gitu berarti. Nah, berarti tapi inti poin utamanya adalah berarti ada satu makhluk yang bisa mengendalikan tubuhnya itu sih Bante. Itu sekian, terima kasih. Iya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Referensi seperti itu pun saya hanya menemukan 2 atau 3 kali gitu ya, di sepanjang kebikuan saya ini. Dan juga pengalaman kehidupan saya sejak menekuni dunia spiritual bahkan sebelum menjadi biku juga, dengan keluar masuk di pekuburan dan di hutan itu kayak tidak mendukung hal-hal seperti itu. Saya bisa saja salah. Ya, tapi karena pengalaman saya yang saya anggap cukup itu tidak mendukung ke arah hal tersebut, maka saya akhirnya cenderung untuk satu tidak berpendapat, atau kalaupun berpendapat cenderung saya memilih untuk berpendapat yang positif saja, ya, tidak berpendapat yang negatif yang hanya akan membuat ketakutan, membuat kegelapan batin mereka yang mendengarkannya, begitu ya. Di stansa minggu yang lalu itu memang dikatakan bahwa kayak dia kayak diganggu lah, kira-kira seperti itu gitu. Saya lagi mengingat, saya memang hanya ingat 2 atau 3 saja referensi yang menyebutkan cerita-cerita yang mirip begitu, dan ya cerita yang kedua yang saya masih ingat juga itu kayak hanya dipengaruhi pikirannya saja begitu ya. Jadi kalau kita mempunyai sadar terhadap kitab suci, ya memang hal-hal seperti itu mungkin bisa. Tetapi dari pengalaman saya belum pernah mengkonfirmasi. Bisa jadi saya kan pasti salah ya gitu. Makanya ini adalah hal yang sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan Anda, kenapa karena saya tidak ingin Anda lalu terteror dengan hal-hal seperti itu, yang itu menjadi kontraproduktif
ya, kontraproduktif. Karena dari apalagi sejak menjadi biku banyak umat yang konsultasi sama saya katanya dikuasai ini dan itu, ternyata enggak. Jadi itulah mengapa saya memilih untuk bersikap positif terhadap hal seperti itu gitu. Dan saya pernah sampaikan kepada Anda kan, ada seorang yang harta orang tuanya sampai habis-habisan gara-gara si anaknya ini ketika hadir di sebuah talk show, kemudian ada seorang indigo mengatakan kamu dikuasai siluman harimau. Sejak itu anaknya stres depresi, sampai II-nya, tantenya yang ada di Australia telepon kantor DBS, Philly yang menerima waktu itu untuk minta waktu ketemu saya supaya bisa katakanlah katanya mengobati anak berarti keponakannya ya, karena dia cerita orang tuanya hartanya udah habis-habisan, dia harus kalau disembuhkan ini ada paket yang sekian puluh juta nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi singkat cerita ketika ketemu saya ternyata juga enggak dikuasai apa-apa. Ya, sampai pertemuan terakhir dia merasa udah baik-baik saja gitu. Ya, jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Itulah mengapa saya memilih untuk menjelaskannya secara positif saja. Ya, jangan terlalu banyak percaya yang begitu-begitu. Ya. Apa emang kita harus menimbulkan sati terus? Soalnya kan di situ dijelaskan ada ketika kita melakukan uposatha, kita bakal terbebas dari gangguan-gangguan ya kayak itu. Iya, banyak hal sih sebenarnya. Lebih baik untuk bersikap positif sajalah ya. Jangan terlalu percaya begini begitu, nanti Anda terteror sendiri seperti cerita orang yang divonis dikuasai siluman harimau padahal baik-baik saja. Anda pernah cerita kan pada Anda, dia itu ketika masuk ke ruangan saya yang ini itu udah jadi ini ruangan yang baru itu. Begitu buka pintu langsung lompat dengan suara harimau loh. Gitu loh. Di samping saya loh. Saya pernah cerita kan, langsung saya ini kan bau, apa-apaan sih kamu? Hah? Langsung sembuh loh. Bukannya langsung sembuh, dia sadar nih nggak bisa ditipu nih bantainya ini gitu. Makanya dia memilih untuk sembuh aja. Iya, boleh di cross check. Philly juga begitu. Philly itu bagian kantor DBS. Jadi ketika datang kan diterima Philly, katanya meraung-raung juga. Kata Philly itu, iya loh Bante tadi di depan saya meraung-raung gitu. Tapi begitu, apaan sih kamu sembuh? Apakah saya sakti? Enggak. Dia udah tahu nih, oh ini nggak percaya nih Bantenya, udahlah lebih aman sembuh aja lah. That's simple. Ya, oke. Baik, terima kasih Bante. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kita kepada penanya dari Zoom telah bergabung Saudara Suryanto. Kami persilakan. Oke. Kami mohon maaf kepada saudara, ternyata penanya dari Zoom membatalkan. Kami persilakan kembali kepada penanya di ruang Dhammasala. Oke, di bagian belakang. Wandami Bante, nama saya Chandra dari Jakarta. Bante, saya mau menanyakan untuk makhluk yang terlahir secara spontan, baik itu misalnya di alam dewa maupun di alam neraka gitu Bante. Nah, untuk makhluk yang lahir secara spontan itu apakah mereka punya ayah dan ibu gitu Bante? Itu aja Bante. Iya. Terima kasih. Jadi kalau di alam dewa ya itu banyak cerita. Seorang manusia lahir sebagai dewa A begitu, dia terlahir di keluarga B begitu. Jadi dia akan mendapatkan orang tuanya gitu secara spontan karena kekuatan dan hubungan karma antara orang tua dan anaknya tersebut. Ya. Kalau di neraka saya tidak pernah baca ceritanya, tetapi harusnya juga sama saja, tetapi bisa jadi enggak karena mereka itu yang lahir di neraka kan mengalami siksaan yang intens kan, yang terus menerus tersiksa begitu, jadi udah mungkin enggak sempat mikir punya ayah atau ibu. Berarti siksa setiap detiknya begitu. Siapa tadi? Chandra ya. Tapi kalau di alam dewa ya
Itu banyak ceritanya begitu. Jadi manusia meninggal lahir sebagai dewa di keluarga A, katakanlah begitu. Gitu ya. Baik, Oke. terima kasih Bante. Baik. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya, dikarenakan di penanya di Zoom belum ada, kami persilakan kembali kepada Kalimita yang di ruang dalam masalah. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Oke. Wandami Bante, ingin menanyakan tentang Dewa Putamara dengan peta. Sebelumnya nama saya Kardo dari Tangerang. Yang ditanyakan berkenaan dengan Dewa Putamara yang selalu menggoda. Apakah sama dengan peta yang selalu menggoda juga gitu? Kan kita kadang-kadang menggoda gitu kan. Katanya setelah meninggal, telah di alam peta, ada dalam cerita kemudian kembali ke rumah mengganggu keluarganya karena keterikatannya. Karena Dewa Puta juga mengganggu si Putu Jana. Demikian pula mungkin peta seperti itu Bante. Itu pandangan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, yang pasti Dewa Putamara bukan peta ya, karena Dewa Putamara adalah dewa yang hidup di Paranimita Wasawati, ya, alam surga yang tertinggi tadi, ya. Nah, peta itu ada banyak macam. Biasanya peta yang muncul di rumah keluarganya itu tidak sedang mengganggu. Nah, ini persepsi yang harus dirubah loh bagi banyak orang gitu. Saya sering kok mengatakan gitu, kalau ada makhluk halus tiba-tiba nampak di depan Anda, mereka itu nggak mengganggu Anda loh. Mereka itu sedang minta tolong gitu. Nah, jadi bayangkan logikanya, kemungkinan besarnya, teorinya makhluk-makhluk halus, kalau Anda nggak bisa melihat makhluk halus, kalau tiba-tiba Anda seperti merasa melihat makhluk halus, itu kemungkinan besar mereka adalah saudara-saudara Anda di kehidupan lampau atau di kehidupan yang sekarang gitu. Dan mereka menampakkan diri karena sebenarnya membutuhkan bantuan Anda untuk dilakukan pelimpahan jasa. Mungkin karena Andanya kurang ini perhatian, dia udah teriak-teriak, siapa tadi Pak siapa Pak namanya Pak? Ya Pak, tolong, Anda nggak mendengar. Dia udah dadah di depan Anda nggak melihat. Tolong, Anda nggak melihat, ya. Ya akhirnya dia mengeluarkan segenap upaya supaya Anda bisa melihatnya. Dengan tujuan Anda kemudian menolong dia. Tapi begitu Anda melihatnya, Anda teriak, Anda lari. Kasihan kan si peta ini udah mengeluarkan usaha keras untuk bisa terlihat oleh Anda, supaya Anda bisa menolong dia. Tapi begitu terlihat Anda lari. Habis itu difitnah lagi, aku diganggu loh. Ya. Nah, karena persepsi yang seperti inilah maka Anda takut melihat makhluk halus. Karena Anda merasa mereka mengganggu Anda. Ya. Memang peta asura itu kadang ada wajahnya yang jelek, tapi Bante mereka benar-benar mau mengganggu saya. Bisa kasih alasannya, itu Bante waktu kelihatan tuh wajahnya kayak melotot. Memang wajahnya kayak gitu, Anda mau apa lagi? Matanya melotot Bante. Ya memang wajahnya jelek karena karma buruknya, jadi dia nggak punya wajah-wajah yang bagus, yang sempurna begitu. Ya. Nah, jadi ketika Anda berpersepsi bahwa makhluk-makhluk tersebut itu muncul karena ingin mengganggu Anda, maka Anda takut. Tapi ketika Anda merubah persepsi Anda bahwa makhluk-makhluk tersebut muncul karena ingin meminta bantuan Anda nggak akan takut. Rasa takut itu akan hilang. Persepsi mengganggu akan hilang, yang ada adalah persepsi yang disertai dengan metta dan karuna. Ya, dan Anda akan berani tinggal di mana saja sendirian. Ya, karena persepsi. Makanya hati-hatilah dengan persepsi. Manusia itu sering disiksa oleh persepsi-persepsinya yang keliru gitu. Kalau di dalam sutta kan sering disebutkan kan, seorang biku yang belum berhasil menekan kilesanya ketika tinggal di hutan sendirian, ketika dia melihat seutas tali tambang, dianggapnya ular berbisa.
Ya, ketika dia melihat bayangan pohon dikiranya asura. Ya. Dan itu terjadi pada saya juga sebenarnya dulu Pak, waktu umur 20 something begitu, 28, 27, waktu belum jadi biku masih suka keluar masuk kuburan, keluar masuk hutan. Awal-awalnya saya juga sempat kaget-kaget terus begitu aja gitu. Ya, tapi kemudian saya belajar dari proses itu gitu. Ya. Dulu kalau kita niatnya dari rumah ke kuburan mau meditasi semalam suntuk nih, ya. Tapi semalam suntuk begitu ada angin kresek takut. Kresek sedikit takut, dikira ada binatang buas, ada setan yang sedang mengintai dan lain sebagainya. Jadi akhirnya semalam suntuk di tengah kuburan itu enggak meditasi, enggak tidur, hanya bengong aja takut, jangan-jangan ada apa-apa. Lihat, enggak tenang kayak hidup. Dan itu karena persepsi. Ketika persepsinya berhasil dirubah, maka kita bisa hidup damai. Ya Pak ya. Jadi bukan menggoda tetapi sesungguhnya mereka minta tolong. Makanya saya sering mengatakan kalau ada orang datang, umat datang kepada saya, Bante saya diganggu makhluk halus. Diganggunya bagaimana saya tanya. Ya tadi waktu saya berjalan di ini tiba-tiba dia nongol. Terus ya hanya nongol. Kok bisa disimpulkan mengganggu? Coba. Ini di ruangan ini ada berapa ratus orang. Siapa yang pernah diganggu makhluk halus? Coba tunjuk jari. Bentuknya kayak apa? Diganggunya. Hah? Dikejar-kejar gitu. Enggak juga kan. Hah? Jadi itu kan kesimpulan yang sepihak. Kesimpulan yang tidak objektif. Ya toh? Enggak diapa-apain, diputuskan, disimpulkan sebagai tidak mengganggu. Enggak gitu ya. Tidak. Coba kalau Anda renungkan, mereka enggak mengganggu. Ya, oke. Demikian ya Pak. Untuk nuwun Bante. Ye, lu kok bisa bahasa Jawa? Saking pundi Pak? Oh Pati, nggih. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Kalimita dikarenakan penanya dari Zoom belum ada, kami kembali mempersilahkan Kalimita memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala, kami persilahkan. Wandami Bante, saya Tuti dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan itu tentang itu juga Dewa Putamara Bante. Itu maksudnya tuh berupa setan yang tinggal di surga yang paling tinggi atau gimana ya Bante? Baik, setan dia berupa dewa Bu Tuti. Dia itu dewa. Setan itu kan juga dalam agama lain juga sebenarnya makhluk surga kan. Ya, dia dewa. Jadi setan itu bukan lalu makhluk neraka atau apa, enggak sih. Setan ini hanyalah makhluk yang jahat yang selalu menggoda makhluk lain dan tidak mengizinkan makhluk lain untuk mencapai nibbana begitu. Ya. Iya, dia dewa. Jadi apalagi yang mau di ini? Ya, memang dia mengganggu siapapun yang ingin mencapai nibbana begitu. Dan Bante, saya mau nanya kayak gini, apakah ada kemungkinan mereka juga suatu saat bisa mencapai nibbana gitu? Oh ya, dia bisa, bisa. Yang mulia Mahamoggallana dulu pernah jadi Mara, dewa Mara Dusi. Moggallana aja pernah jadi Mara tuh. Bisa kan, hanya ini aja jadi setan, nanti jadi baik lagi. Makanya bagus kan kalau kita memahami bahwa makhluk itu berubah. Jadi kita nggak terlalu mudah memvonis satu makhluk begitu jahat. Kamu kalau jahat itu udah sampai kiamat jahat terus kamu. Makanya Anda bisa dendam karena persepsi kekekalan tadi. Ya saat ini dia jadi setan, marah. Nanti setelah keluar dari sini siapa tahu jadi tangan kanan Buddha lagi. Bahkan mungkin kalau saya tidak salah, di salah satu kehidupannya di masa lalu Buddha juga pernah jadi Mara.
Mungkin sebelum jadi bodhisatta, itu saya teringat saya pernah baca dalam salah satu ceritanya, dia juga pernah jadi mara gitu. Ya, oke. Baik Bante. Baik. Dana Bante. Ya. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kita akan kepada penanya di Zoom, dengan Saudari Marlina kami persilakan. Ibu mohon maaf suaranya belum kita dengar. Saudaranya suaranya masih belum terdengar Bu. Apakah sudah di-unmute, Ibu? Pandami Bante. Ya Bu. Bante, saya mau bertanya, berarti itu kalau Dewa Putamara itu punya kebajikan yang menyebabkan dia itu terlahir di alam dewa? Iya. Enggak, soalnya saya tuh mikirnya gini, kalau dewa itu bisa terlahir di alam dewa kan berarti dia punya kebajikan gitu. Tapi setelah sampai sana dia malah menghalangi orang-orang untuk mencapai nibbana. Berarti dia bisa terlahir di sana karena dia memiliki kebajikan gitu Bante. Iya Bu. Dia lahir sebagai Dewa Puta itu karena karma baiknya berbuah. Ya, tapi karena masih putu jana, tetap saja segala sesuatu masih bisa terjadi. Jadi akhirnya dia menjadi setan seperti itu, menjadi makhluk yang jahat begitu ya. Sama dengan kita manusia, kita kan terlahir sebagai manusia ini karena ada karma baik dari kehidupan lampau yang berbuah, memunculkan kelahiran sebagai manusia. Tapi kan sama juga kan di alam manusia ini kan bukannya isinya itu orang baik semua kan? Iya enggak sih? Ada yang jahat juga kan? Iya. Jadi saya pernah itu mengatakan kepada salah seorang umat kita gitu, welcome to the club gitu, ketika ada seseorang mulai tertarik untuk membantu satu wihara begitu, untuk menjadi pengurus di dalam satu wihara gitu, welcome to the club gitu. Kenapa? Karena begini, saya udah kasih di awal, menjadi satu pengurus wihara di dalam wihara ini ya, ini semua isinya putu jana semua loh. Ini bukan di alam surga yang begini begitu loh, enggak loh. Kadang ini di hutan belantara yang kadang ada binatang buasnya juga. Jadi artinya gitu, bahkan di dalam kepengurusan di dalam wihara juga ada yang jahat juga ada. Ada gitu, jangan berpikir di wihara semua orang baik. Yang jahat juga ada Bu, gitu. Sama manusia di luar sana, di luar wihara juga ada kan yang begitu-begitu gitu. Ya Bu ya. Iya. Berarti di alam dewanya Dewa Putamara itu juga ada dewa yang baik ya Bante? Ada dong, kayak kita. Kayak di sini ini kan ada yang baik Bu, saya. Nah, yang lainnya sih nggak tahu Bu, ini Bu yang di depan saya ini saya nggak tahu Bu. Anumodami Bante. Karena masih ada waktu kepada Dr. Kisman, kami persilahkan. Maaf, saya bukan dokter. Oh, yang belakang berarti. Oke. Wandami Bante, saya Kisman dari Kelapa Gading. Mau tanya Bante, apa yang menyebabkan Buddha menyendiri selama 3 bulan hanya dilayani oleh seekor gajah Bante? Oh iya, ini harus dibaca lagi nih, saya lupa. Di Dhammapada stansa 6 Dok, di bukunya udah diterjemahkan oleh DBS yang maksudnya udah diterbitkan oleh DBS itu. Buku Dhammapada yang pertama, stansa 6 Dok. Nanti dibaca ya Dok. Ya, oke, biar saya nggak salah jawabnya. Ya, makasih Bante. Baik. Ya, selanjutnya kepada penanya di depan. Wandami Bante, saya dari Jakarta, nama saya Jeffrey. Atau mungkin yang dikatakan menyendiri 3 bulan itu Buddha itu karena biku sangganya lagi ribut kali Bante ya. Ya, yang ribut-ribut itu. Kenapa? Waktu itu kan diceritakan Buddha sempat
pergi dari wihara karena biku sangga itu ribut Betul, dinasihatin. bisa pun jadi. mereka, Iya, saya juga tadi berpikir Akhirnya- seperti itu, tapi biar pasti nanti saya sebutkan referensinya aja. Iya, Bante. Stansa nomor 6 kayaknya tadi. Iya. Iya. Wandami Bante, terima kasih waktunya. Terkait dengan Mara, adalah Mara yang pertama dan Mara yang keempat itu. Sisa daripada keempat Mara itu kan itu Mara yang ada di dalam diri manusia sendiri. Dikatakan juga misalkan kita sampaikan neraka, neraka juga bukan sesuatu yang ada di alam. Di dunia ini yang ada kebahagiaan, ada suka duka pun bisa menjadi neraka buat seorang putu jana. Nah, terkait dengan Mara yang kedua Bante, di mana kilesa. Jadi kilesa kekotoran batin ini kan sangatlah kuat. Sampai-sampai seorang Dewa Data pun dia juga bisa melukai Sang Buddha. Nah, di dalam meditasi itu selain daripada objek anapanasati, kira-kira mohon masukan Bante terkait dengan sati itu, kira-kira objek apa ya Bante yang bisa dipakai dalam meditasi itu? Saya juga pernah mendengar Bante kan pernah juga menjalankan objek meditasi dengan sati gitu. Jadi mohon pencerahannya Bante. Baik. Wandami. Iya, baik. Pak Jeffrey ya. Ada berbagai macam teknik. Berarti yang Anda tanyakan adalah vipassana ya. Ya, ada berbagai macam teknik vipassana, bahkan di Myanmar pun itu saya mungkin mencoba lebih dari 5 tradisi vipassana yang berbeda begitu. Ya, di India, di Thailand juga pernah mencoba yang berbeda-beda begitu. Anda harus pahami dulu, sati itu adalah cetasika, dia bukan objek, dia adalah tool untuk bermeditasi, alat untuk bermeditasi, dia bukan objek. Dia adalah salah satu cetasika yang nanti Bapak pelajari di bab yang kedua dalam kursus Abhidhamma ya, yang sering diterjemahkan sebagai mindfulness atau kesadaran atau perhatian yang penuh terhadap objek yang sedang muncul di saat ini. Ya, khususnya di saat ini. Arti dari sati itu sebenarnya berasal dari kata kerja ingat. Ingat, maka eling itu juga ingat dalam bahasa Jawa. Ingat terhadap apa yang sedang terjadi atau ingat terhadap kejadian-kejadian yang sudah lama, yang sudah bahkan di kehidupan-kehidupan lampau kita. Kalau Bapak nanti bermeditasi dan bisa melihat kehidupan lampau, itu karena satinya udah berkembang penuh. Jadi bukan karena kesaktian atau apa, tapi semata-mata Bapak ingat kembali terhadap kehidupan lampau Bapak. Makanya bahasa palinya pube niwasa anusatinya, nah, pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengingat kehidupan masa lalunya. Gitu, ya. Nah, jadi sati artinya seperti itu. Tapi dalam praktek meditasi, sati itu adalah energi mental yang benar-benar pergi berhadapan-hadapan dengan objek, menemui objeknya dan kemudian tenggelam di dalam objeknya. Jadi dia bisa melihat objeknya itu dengan sepenuh-penuhnya. Sudah tidak ada jarak sebenarnya antara objek dan subjek yang melihat gitu. Anda melihatnya dari dekat, Anda mengalaminya dari dekat, makanya diistilahkan kayak tenggelam ke dalam objek gitu. Ya. Nah, hanya dengan demikianlah kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang objek tersebut. Lengkap dan akurat. Karena tidak melihatnya dari jauh, tapi melihatnya dari jarak yang sangat dekat sekali begitu. Ya, bahkan tenggelam tadi dalam objek. Ya. Nah, jadi meditasi apa yang bisa saya sarankan kalau Anda memang cocok dengan meditasi vipassana selain dari anapanasati tadi? Ya, Anda harus dilatih untuk mampu mengamati objek apapun yang muncul di saat ini yang terjadi di 6 pintu indriawi, yaitu 5 pintu panca indera dan pintu batin ketika Anda berpikir, merancang, melamun dan lain sebagainya, marah, jengkel, serakah, sedang bijaksana dan lain sebagainya. Jadi itu adalah menjadi objek meditasi Anda yang Anda harus amati. Jadi benar-benar being at the present moment.
Tidak objek yang sudah lewat, tapi objek yang saat ini. Kenapa? Karena kebijaksanaan akan mudah muncul ketika Anda mengamati objek yang sedang eksis di saat ini. Yang paling dekat kan, kalau yang sudah berlalu kan udah agak jauh dengan kita. Kadang kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk objek yang sudah lewat. Makanya yang terbaik adalah mengamati objek yang hadir di saat yang sekarang ini, karena masih terlihat jelas fiturnya, cirinya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Itu masih terlihat jelas. Ya. Nah, tetapi untuk bisa mengamati objek yang muncul di 6 pintu itu tidak mudah. Ya, apalagi kalau Anda tidak mempunyai, kalau tidak ingin masuk melalui jana terlebih dahulu begitu. Kalau langsung berwipasana, maka Anda harus benar-benar mengembangkan sati dan konsentrasi terlebih dahulu. Itulah mengapa biasanya di dalam metode meditasi wipasana langsung seperti ini ada 2 objek yang berbeda. Satu main objek atau objek yang berfungsi sebagai fondasi untuk mengembangkan sati dan konsentrasi. Kemudian setelah konsentrasinya tercapai, dia akan dipakai untuk mengamati tadi 6 pintu tadi gitu. Ya. Nah, main objeknya itu ada banyak cara, Pak. Bisa Bapak tetap dengan anapanasati terlebih dahulu, atau ada teknik lain misalkan yang dulu sempat besar di Myanmar, yaitu teknik meditasi dari Mahasi Sayadaw dengan mengamati pergerakan perut. Jadi dengan menggunakan pergerakan perut sebagai main objek, yogi diharapkan bisa mencapai konsentrasi yang benar, dan setelah itu baru mengamati berwipasana begitu. Jadi harus mengembangkan konsentrasi terlebih dahulu, tetap saja gitu. Tidak bisa wipasana langsung itu tanpa mengembangkan konsentrasi, tidak bisa, karena nama dan rupa hanya akan dilihat melalui konsentrasi yang kuat gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Objeknya adalah itu. Namo Dana Bante. Sadu Bante, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Sadu Bante, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan Dhammapada stansa 327 dan 333 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bante mohon berkenan untuk memberikan waktu kepada kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kalimita berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalimita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Prayan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 yang dimulai pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Jangan pula lewatkan Kalimita peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c di akhir acara Prayan Katina ini. Pengumuman selanjutnya, DBS telah menerbitkan buku-buku diantaranya Dhammapada Atthakatha stansa 1 hingga 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada, dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS ataupun perpustakaan DBS, dan bagi Kalimita yang berada di luar kota dapat memesan buku-buku terbitan DBS tadi melalui tautan bit.ly/DBS Book atau bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Melanjutkan buku sebelumnya, dengan penuh sukacita DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Asin Keminda berupa terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha, yaitu Mula Pariyaya Waga, kelompok diskursus tentang akar 1.1.c. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS 12 November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Waga ini dengan cara transfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana 22 Oktober 2023.
DBS juga sedang mempersiapkan terjemahan buku Pedoman Studi Abhidhamma volume ketiga karya saya Dau Usilananda yang merupakan lanjutan volume sebelumnya yang akan semakin melengkapi wawasan pentingnya mempelajari Abhidhamma. Dukungan dana dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 53 di akhir dana Anda dan kami harapkan telah diterima pada 30 September 2023. DBS juga akan mencetak buku anak seri Dhammapada Pupa Waga, stansa tentang Puspa bagian kedua. Mari Kalemita mendukung ketersediaan buku-buku Dhamma untuk anak-anak dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana 30 September 2023. Terakhir, komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma House diantaranya adalah dengan selalu mengondisikan agar lebih banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma di DBS, baik umat dewasa maupun sekolah minggu. Untuk itu, mari Kalemita berperan aktif mendukung Tawara Dana, dana cicilan ruko dan renovasi dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Selanjutnya mari Kalemita kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu Dana Parami, di mana Anda semua dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar Anda saat ini atau dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalemita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari Kalemita kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalemita semua. Selanjutnya kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami semua dalam permohonan, dalam pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini. Kepada Kalemita semua kami persilakan untuk beranjali, kepada Bante kami persilakan. Baik, ikuti saya.
idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang bajemi tesabe mesama punya bagang labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Kami membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari kalian minta semua kita berdiri sambil beranjali, sambil berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhammasala. Bante selalu dalam kondisi sehat, damai dan bahagia. Dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Anumodana Bante. Semoga Bante dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan-kegiatan DBS selanjutnya dengan melalui WhatsApp Community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media DBS lainnya. Untuk itu, jangan lupa kalian minta untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS pada hari ini. Akhir kata, saya Yulia Suwanda beserta segenap tim Weya Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian minta dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukiho untuk kalian minta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.